Rayuan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba untuk meredakan rasa frustasi lama Presiden AS Donald Trump ternyata menjadi bumerang bagi Tokyo. Ishiba memberi janji kepada Washington untuk menginvestasikan 1 triliun dolar AS atau setara 16,2 kuadriliun rupiah. Janji manis itu disambut baik oleh Trump yang saat itu tak memperkirakan masalah apapun dalam kesepakatan dagang dengan Jepang. Fakta tersebut sampai membuat Trump menjuluki kedekatannya dengan Jepang sebagai hubungan yang fantastis. Siapa sangka, hubungan yang dinilai fantastis itu kini berubah arah menjadi manja di mata Donald Trump. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Simak selengkapnya dalam video berikut. Dalam beberapa bulan, para negosiator perdagangan Tokyo berpegang pada strategi baru, usai Ishiba menjanjikan investasi pada Trump. Mereka menghindari penurunan hambatan impor produk-produk yang sensitif terhadap politik, salah satunya adalah beras. Rupa-rupanya, meski menunjukkan tanda-tanda awal yang menjanjikan, upaya itu justru jadi bumerang yang spektakuler. Negosiator hanya memiliki sedikit waktu dan pilihan yang dapat diterima untuk menghindari pungutan tarif yang akan membebani ekonomi negeri tirai bambu itu. Trump melalui unggahan media sosialnya menyebut Jepang manja, bahkan menuding Tokyo enggan membeli beras dari AS. Trump pun buru-buru memberitahu Ishiba bahwa Washington akan mengenakan tarif sebesar 25% pada impor Jepang mulai 1 Agustus 2025. Seorang spesialis pemerintahan Amerika dan kebijakan luar negeri di Universitas Sofia Tokyo, Kazuhiro Maheshima menyebut, langkah Trump itu menjadi pertanda bahwa ia sedang frustasi. Di lain sisi, Ishiba menyatakan bahwa Tokyo akan terus mengupayakan perjanjian dengan AS yang menguntungkan kedua negara. Namun, keuntungan itu juga harus melindungi kepentingan nasional Jepang. 日本政府として安易な妥協とこれは避けるということです。求めるべきものは求め、守るべきは守るということで全力で交渉に当たっておるところです。で、これまでの協議により期限が延長されました。8月1日という新たな期限に向けて日米間の協議を行い、国益を守りつつ日米双方の利益となるような合意を目指していくものであります。Dunia tahu bahwa Jepang merupakan investor asing dan salah satu mitra dagang terbesar bagi Amerika Serikat. Bahkan Tokyo jadi salah satu negara pertama yang melibatkan Washington dalam negosiasi tarif pada April lalu. Sebagai imbalan atas janji Tokyo untuk investasi ke AS di berbagai sektor, Jepang ingin AS mencabut tarif pada sektor otomotif dan pertanian. Namun, optimisme kerjasama itu tampak memudar. Tokyo merasa masih ada kabut tebal antara keduanya. Bahkan Trump tampak lelah dan tak tertarik lagi soal perdagangan, dan ia memilih untuk menyerahkan urusan kepada Menteri Kabinet Gedung Putih. Para pejabat Jepang pun akhirnya meyakini Tokyo harus mengubah arah dan kembali mempertimbangkan untuk menurunkan hambatan impor pertanian. Kendali seperti itu dinilai penting dilakukan untuk menenangkan Trump yang tampaknya merajuk pada Ishiba. Pada Senin 7 Juli 2025, Gedung Putih merilis lembar fakta yang mengatakan bahwa Presiden Trump menandatangani perintah eksekutif untuk memperpanjang jeda tarif. Penghentian yang diumumkan pada 2 April mulanya berakhir pada 9 Juli. Pada periode itulah, sebagian besar mitra dagang AS menghadapi tarif tetap sebesar 10%. Dalam suratnya, Trump menyatakan kekhawatiran tentang ketidakseimbangan perdagangan antara AS dan 14 negara tersebut. Bahkan, perusahaan-perusahaan yang memindahkan produksinya ke AS
disebut akan dibebaskan dari tarif. Namun, ancaman baru datang. Jika negara mitra mengenakan tarif balasan, maka mereka akan mendapat tarif yang lebih tinggi dari AS. Orang nomor 1 AS itu pun memberikan pernyataan penutup dalam suratnya dengan menyatakan bahwa tarif dengan negara mitra dapat dimodifikasi tergantung pada hubungan AS dengan negara bersangkutan. Gedung Putih mencantumkan 14 negara yang menerima surat terbuka dari Trump. Negara-negara itu akan menghadapi tarif baru jika gagal mencapai kesepakatan dagang dengan AS sebelum 1 Agustus 2025. Ke-14 negara itu termasuk Jepang yang mulanya menghadapi tarif 24% pada 2 April 2025 dan naik menjadi 25%. Beberapa negara menghadapi kenaikan 1%. Adapun yang sama dengan tarif sebelumnya, tetapi ada pula yang lebih rendah dari tarif yang ditetapkan pada 2 April. Perang dagang yang semakin hari semakin bergejolak dalam pemerintahan Trump itu membuat ekonomi dunia diambang ketidakstabilan. Ancaman negara adidaya itu membuat negara-negara, khususnya Jepang, menghadapi pilihan sulit antara menyelamatkan hubungan ekonomi dengan AS atau perlindungan kepentingan nasionalnya. Saksikan kelanjutannya hanya di YouTube Kompas.com.